Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Heskel Sirender. Saya dari kelas 10-12, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Medan. Di video ini, saya akan membahas tentang pengantar ilmu geografi. Pengantar ilmu geografi terdiri dari definisi geografi menurut para ahli, aspek geografi, objek geografi, pendekatan ilmu geografi, ruang lingkup ilmu geografi, konsep geografi, prinsip-prinsip ilmu geografi, keterampilan geografi, serta cabang ilmu yang berkaitan dengan ilmu geografi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi geografi. Perkataan geografi berasal dari bahasa Yunani yang geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering juga disebut ilmu bumi. Ilmu geografi adalah ilmu yang berusaha untuk menemukan dan memahami perbedaan dan persamaan di ruang muka bumi. Geografi pada dasarnya mengkaji suatu keruangan atau spasial. Berikutnya, kita akan membahas definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama ada Eratosthenes. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 SM. Geografi menurut Eratosthenes adalah penulisan tentang bentuk muka bumi. Yang kedua ada Claudius Ptolemeus. Mendefinisikan geografi suatu penyajian melalui peta yang menyajikan sebagian atau seluruh permukaan bumi. Yang ketiga ada Immanuel Kant. Menurut Kant, ilmu geografi sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Kant tertarik pada geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu dan objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Yang keempat ada Bintaro. Menurut Bintaro, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang kelima ada Ahmed Sandy. Menurut Sandy, geografi adalah ilmu yang berusaha untuk mengemukakan, menemukan, menjelaskan, dan memahami persamaan serta perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi. Yang keenam, Ikatan Geograf Indonesia atau IGI 1988. IGI merumuskan pengertian geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek geografi. Objek geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Pertama, kita akan membahas tentang objek material. Objek material geografi adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat kita amati secara langsung atau tidak langsung. Objek material geografi meliputi atmosfer, merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi dan memengaruhi cuaca dan iklim, seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Kemudian ada litosfer, merupakan lapisan batuan yang membentuk bentang alam, seperti pegunungan, dataran rendah, lembah, pantai, gurun, dan sebagainya. Selanjutnya ada hidrosfer, adalah lapisan air yang meliputi lautan, sungai, danau, air tanah, salju, es, dan sebagainya. Kemudian ada biosfer, adalah lapisan kehidupan yang mencakup flora atau tumbuhan, dan fauna atau hewan di berbagai ekosistem. Terakhir ada antroposfer, merupakan lapisan manusia dan kebudayaannya yang berinteraksi dengan lingkungan alam maupun sosial. Kedua, kita akan membahas tentang objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala alam yang ada di permukaan bumi. Menurut Peter Haggett dalam Barney 2010, pendekatan geografi terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan geografi ini mengkaji beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Pertama, ada model perkembangan gejala alam di permukaan bumi. Kedua, adanya keterlibatan antar gejala alam. Ketiga, perkembangan atau perubahan yang terjadi
pada gejala alam. Sekarang kita akan membahas tentang aspek geografi. Jadi, aspek geografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek geografi yang menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Aspek fisik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada aspek biotik. Aspek yang berkaitan dengan makhluk hidup, contohnya flora dan fauna. Yang kedua ada aspek topologi. Aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, contohnya bentuknya lahan pantai. Yang ketiga ada aspek abiotik, adalah aspek yang berkaitan dengan benda mati, contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Kedua ada aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek geografi berupa seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. A. Aspek kebudayaan. Aspek yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok sosial, dan lembaga-lembaga sosial. B. Aspek ekonomi. Merupakan mempelajari studi, distribusi, dan susunan ruang pada aktivitas-aktivitas ekonomi manusia. C. Aspek penduduk. Mempelajari fenomena penduduk seperti persebaran penduduk, migrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup geografi. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geografi fisik. Mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan pola, relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang memengaruhi kehidupan manusia. Contohnya siklus air yang berawal dari penguapan di laut, kemudian berakhir dengan terjadinya hujan di daratan. Kedua, ada geografi sosial. Mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. 3. Geografi regional. Mempelajari kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus baik mengenai aspek fisik ataupun aspek sosial. Keempat, geografi teknis. Kajian menggunakan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya geografi matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan cabang ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu geografi. Yang pertama ada geologi, ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, terutama batu-batuannya, misalnya sejarah, kejadian, komposisi, struktur, dan proses perkembangan batuan. Terus ada klimatologi, ilmu yang menyelidiki atau mempelajari tentang masalah iklim. Terus ada hidrologi, ilmu yang berhubungan dengan pencatatan, survei, serta pemetaan siklus air atau tawar yang ada di kerak bumi, baik yang berada di permukaan maupun yang ada di dalam kerak bumi, mencakup di dalamnya pola distribusi, sifat-sifat, dan karakteristik air. Kemudian ada antropologi, studi tentang masyarakat dan budaya manusia serta perkembangannya. Kemudian ada kartografi, sebuah studi dan seni membuat dan mempelajari peta. Terus ada biogeografi, cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang faktor-faktor alam yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Berikut ini kita akan membahas pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spasial, yaitu analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Juga suatu metode yang menekankan pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengkomodasikan kegiatan manusia. Berikut bentuk analisis keruangan. Yang pertama, analisis pola keruangan. Terus ada analisis struktur keruangan. Terus ada analisis interaksi keruangan dan analisis proses keruangan. Kedua, kita akan membahas pendekatan kelingkungan atau ekologi. Adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah dengan menerapkan konsep ekosistem. Contohnya pemukiman di perkotaan. 3. Pendekatan kompleks wilayah atau regional.
Perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan kompleks wilayah digunakan untuk mengkaji fenomena wilayah yang berbeda-beda. Contohnya fenomena banjir di Jakarta. Konsep geografi. Konsep geografi terbagi menjadi 10, yaitu 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi adalah tempat terjadinya fenomena geografi. Lokasi dapat dinyatakan secara absolut atau relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan sistem koordinat geografis atau lintang dan bujur atau sistem proyeksi peta atau UTM. Lokasi relatif adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan hubungan dengan objek atau wilayah lainnya. Contoh lokasi absolut adalah Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Contoh lokasi relatif adalah Jakarta yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. 2. Konsep jarak. Jarak adalah konsep untuk mengukur seberapa dekat atau jauhnya suatu objek atau wilayah dengan objek atau wilayah lainnya. Jarak dapat dinyatakan secara absolut atau relatif. Jarak absolut adalah jarak yang dihitung berdasarkan satuan ukuran panjang, atau meter, kilometer, mil, dan lain-lain. Jarak relatif adalah jarak yang dihitung berdasarkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi manusia tentang jarak atau waktu tempuh, biaya transportasi, kesulitan akses, dan lain-lain. Contoh jarak absolut adalah jarak Jakarta ke Surabaya sekitar 800 km. Contoh jarak relatif adalah jarak Jakarta ke Surabaya sekitar 1 jam dengan pesawat terbang atau 12 jam dengan kereta api. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. 4. Konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Konsep aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. 7. Konsep interaksi dan interpendensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 9. Konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir ketika pembangunan yang terjadi di daerah hulu. 10. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Selanjutnya kita akan membahas 4 prinsip geografi. Geografi terbagi dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip persebaran, kedua ada prinsip interrelasi, 3 ada prinsip deskripsi, 4 ada prinsip kronologi. Pertama, kita akan membahas prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi adalah prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran suatu fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya.
Contohnya yaitu peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia dan peta persebaran penduduk Jawa Barat. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. 3. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, geografi, peta atau citra, serta tulisan. Contohnya seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara, grafik kenaikan jumlah COVID-19 di Indonesia, peta data kerusakan gempa di Palu, dan artikel tentang air terjun Niagara. 4. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran, dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Karena merupakan gabungan, maka prinsip inilah cakupannya paling lengkap dibanding prinsip lainnya. Contohnya kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia. Maka kita bisa membahas jumlah gunung api yang ada di Indonesia, persebaran gunung api di Indonesia, alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api, atau proses terjadinya gunung api. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keterampilan geografi. 1. Observasi. Merupakan kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Tidak bisa dikatakan seorang geograf bila tidak bisa mengamati fenomena geosfera. Hal apa saja yang bisa diamati dalam prinsip observasi geografis adalah segala fenomena geosfer, yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Contohnya melakukan pengamatan terhadap fenomena hujan dan musim. Kedua, deskripsi. Kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi secara detail dan optimal sehingga orang lain yang mendengarkan atau membaca seolah-olah melihat fenomena alam itu secara langsung. Contohnya menggambarkan proses terbentuknya gunung api. Yang ketiga ada mengelompokkan atau klasifikasi. Setelah menggambarkan atau mendeskripsikan adalah pengelompokan fenomena-fenomena geosfer berdasarkan syarat-syarat tertentu digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antar fenomena. Contoh kecilnya pengelompokan ketika melihat sebuah peta lahan. Jadi, mana yang lahan pertanian, lahan perindustrian, dan lahan perumahan. 4. Pemetaan. Seorang ahli geografi sudah pasti harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik. 5. Analisis. Kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antar fenomena geosfer. Melakukan analisis keterkaitan antar satu komponen dengan komponen lain. Kaitannya dengan lingkungan terkait. Contohnya hubungan keterkaitan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Sekian penjelasan video dari saya tentang pengantar ilmu geografi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi semuanya, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.